Selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Dede Irwanto. Saya adalah mahasiswa semester 4 di Universitas Terbuka pada program studi Sistem Informasi. Ini adalah video kedua yang saya buat sebagai laporan praktikum dari tugas 2 pada mata kuliah Jaringan Komputer. Baiklah, kita langsung ke tugas yang diberikan. Oke, pada tugas kedua ini saya akan mempraktekkan eh, perintah perintah dasar eh, perintah-perintah dasar pada jaringan komputer menggunakan command line atau eh, kalau di Windows sering disebut dengan CMD. Baiklah, di sini ada kurang lebih 20 perintah yang akan saya praktekkan nantinya, dimulai dari perintah cd atau change directory, clear screen, kemudian ifconfig sampai pada perintah net atau network. Untuk kebutuhan praktikum ini, saya akan membuka panduan yang telah diberikan oleh eh, dosen. Oke, di sini ada eh, panduan praktikum. Oke, kita mulai dengan membuka CMD atau command line terlebih dahulu dengan cara klik start, kemudian kita ketikkan CMD, kemudian kita run sebagai administrator. Kemudian terlihat bahwa ini adalah tampilan dari CMD atau command line. Sini terlihat bahwa CMD atau command line yang kita buka tadi telah berjalan sebagai administrator. Ini terlihat dari titel pada Windows Form yang tampil ini administrator. Oke, sambil membuat video praktikum ini saya langsung tuliskan langkah-langkahnya. Oke, perintah dasar pada jaringan komputer. CMD. Oke, lalu
perintah cd atau clone directory. cd clone directory. Oke. Pada cmd ini terlihat bahwa kita telah berada pada folder C, ya, pada drive C, yang di dalamnya terdapat folder Windows, kemudian terdapat subfolder atau subdirektori sistem 32. Sekarang kita akan berpindah direktori. Misalkan kita akan berpindah ke drive C, kemudian user, kemudian kemudian dokumen. Oke. Jadi kita akan berpindah pada direktori pada drive C, di mana di dalamnya terdapat direktori user, kemudian terdapat subdirektori dan subdirektori dokumen. Oke, kita akan berpindah cd, kemudian diikuti dengan nama direktori yang akan kita tuju. Kemudian tekan enter. Ya, terlihat bahwa tulisan yang tadinya Windows System 32 telah berubah menjadi user di dokumen, yang menandakan bahwa kita sudah berada pada folder user di dokumen. Oke, di sini perintah cd digunakan untuk berpindah, berpindah hadir. Misalkan kita akan berpindah ke direktori dan cd ini kita print screen. Print screen kecil saja. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah cls. Oke, terlihat panduan. CLS adalah singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Oke, kita kopas saja. Dua CLS. Perintah CLS atau clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar. Jadi misalkan di sini terdapat tulisan CD tadi, ini terdapat tulisan-tulisan di layar. Atau untuk contoh yang lebih real, kita coba tampilkan isi dari direktori dokumen ini dengan perintah dir. Ya, terlihat sini terdapat banyak file sehingga mengotori layar dari CMD ini. Sekarang kita akan membersihkan layar ini dengan perintah cls atau clear screen. Oke, kita print screen. Ya, perintah cls. Oke,
kemudian kita enter. Ya, terlihat bahwa layar sudah bersih. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut ke perintah ketiga, yaitu cls slash tanda tanya. Oke, kita ketikkan, kita lihat panduan dulu. cls slash tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah cls yang memberitahu Anda bahwa cls membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar perintah yang dikompresi akan memiliki file bantuan yang lebih guna. Oke, jadi perintah cls slash tanda tanya ini adalah apa, cls sendiri adalah perintah yang digunakan untuk membersihkan layar. Sedangkan tanda slash yang diikuti dengan tanda tanya ini adalah perintah untuk menampilkan eh, manual atau panduan dari penggunaan perintah CLS ini. Jadi di sini terlihat bahwa terdapat sebuah manual atau panduan penggunaan CLS, di mana CLS ini eh, atau di mana CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar ini. Nah, sedangkan cara penggunaan dari CLS ini adalah dengan mematikan CLS yang ini. Oke, mungkin untuk penjelasan yang lebih detail terkait dengan penggunaan slash tanda tanya ini akan kita kombinasikan dengan perintah-perintah lain selain CLS, karena perintah clear screen sendiri ini adalah perintah yang sangat singkat, sehingga untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan si dari slash tanda tanya ini tidak bisa dijelaskan dengan perintah CLS. Jadi kita akan menjelaskan lebih detail lagi dengan perintah yang lainnya. Oke, kita lanjut ke perintah dir slash tanda tanya. Jadi ini kita buat dulu dokumentasinya. Ya, slash tanda tanya. Menampilkan file bantuan. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan uh, file bantuan atau manual atau petunjuk dari penggunaan CSS. Oke, oke, sekarang kita print screen. Ya. Dan kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu dir slash tanda tanya. Kita bersihkan layar terlebih dahulu. Dir slash tanda tanya. Seperti kita ketahui, dir sendiri adalah sebuah perintah yang berfungsi untuk menampilkan isi file. Misalkan ini kita ketikkan dir,
pada folder dokumen ini terdapat banyak file dengan atribut-atributnya seperti ini ada tanggal dan jam. Sedangkan perintah slash tanda tanya di belakang dir itu berfungsi untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten dari tempat teknologi. Oke, jadi tanda slash dan tanda tanya ini, tanda slash diikuti tanda tanya ini berfungsi untuk menampilkan apa ya, file bantuan atau message atau manual atau panduan dalam penggunaan perintah dir. Jadi di sini terlihat bahwa perintah dir berfungsi untuk menampilkan daftar dari file dan subdirektori pada sebuah direktori. Nah, ini adalah fungsi dari dir. Di sini dengan perintah slash tanda tanya ini dijelaskan lebih rinci apa fungsi dari perintah dir itu sendiri. Kemudian di sini terdapat manual atau panduan cara penggunaan perintah dir diikuti dengan option-option lainnya. Ini, misalkan contoh di sini ini perintah dir, kemudian diikuti dengan slash 4. Kita lihat, jadi di sini terdapat sebuah opsional dir, kemudian diikuti dengan slash 4. Ya, di sini terlihat bahwa perintah dir kemudian diikuti dengan slash angka 4 itu akan menampilkan ini display 4 digit years, jadi 4 digit tahun. 4 digit 1 2 3 4. Sama sih. Jadi kita coba perintah yang lain, misalkan kita kombinasikan dengan mana control with time food shorting supaya oke, kita coba tampilkan dengan perintah key ya, slash key ya. Jadi di sini terlihat bahwa ini pada file ini PDF ini terlihat ini perintah key tadi adalah perintah untuk menampilkan owner atau pemilik dari file. Jadi terlihat bahwa file ini PDF ini 3 UUID ini dimiliki oleh user B. Oke, jadi seperti itu terkait dengan perintah perintah slash diikuti dengan tanda tanya, yang mana perintah dir diikuti dengan slash dan tanda tanya itu berfungsi untuk menampilkan manual atau panduan dari cara penggunaan perintah dir ini, menunjukkan file bantuan untuk direktori ya. Jadi slash tanda tanya ini berfungsi untuk menampilkan panduan dari penggunaan perintah yang berada di belakang. Oke, kita lanjut ke
perintah berikutnya yaitu ifconfig. Kita print screen. Ini kita masuk ke perintah kelima yaitu ifconfig. Ifconfig. Ifconfig digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network operator. Jadi perintah ifconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address. Jadi seperti kita ketahui, eh, ketika kita menghubungkan komputer pada sebuah jaringan, entah itu WiFi atau jaringan yang menggunakan kabelan, maka kita harus mengatur IP address supaya antar komputer yang saling terhubung bisa saling mengenali. Nah, seperti contoh laptop yang saya gunakan ini saat ini sedang terhubung ke sebuah WiFi atau wireless dengan SSID Monkey DUV. Ya, ini. Nah, untuk mengetahui informasi dari IP address yang diberikan oleh penyedia layanan, kita dapat menggunakan perintah ifconfig tadi. Ifconfig. Ya, di sini terlihat terdapat beberapa Ethernet atau perangkat keras jaringan yang terpasang di laptop ini. Nah, untuk WiFi sendiri eh, namanya adalah ini wireless LAN. Ya, jadi sebagai gambaran bahwa perintah ifconfig ini memberikan informasi kepada kita secara umum terkait dengan IP address, subnet mask, dan default gateway yang telah terkonfigurasi pada sebuah komputer. Dalam hal ini laptop saya ini. Jadi di sini terdapat sebuah informasi di mana pada perangkat wireless LAN itu telah terkonfigurasi sebuah IP address di mana IP address di sini adalah 192.168.112 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.101. Nah, selain itu di sini juga terdapat ini IP address versi 6. Jadi untuk sekarang kita tidak menggunakan versi 6, kita menggunakan yang versi 4. Kemudian selain itu di sini terdapat juga beberapa adapter lain selain wireless LAN. Di sini ada juga adapter atau Ethernet dari Hyper-V atau virtual machine yang telah terinstall di komputer sini. Kemudian terdapat juga ini semacam virtual wireless LAN yang tidak dikonfigurasi. Kemudian di sini ada juga ini kalau tidak salah ini virtual IP loopback yang telah saya konfigurasi sebelumnya. Jadi kita coba lihat pada tampilan GUI-nya. Jadi ini ada 4 Ethernet. Sini 1, 2, 3, yang lain ini terdeteksi di GUI. Oke, seperti itu fungsi dari ifconfig, yaitu menampilkan konfigurasi IP address dan lain-lain. Ifconfig gunakan untuk pas. Print screen. Oke,
Sekarang kita lanjut ke eh, perintah berikutnya yaitu if config all. Aku coba lihat di panduan. Config/all adalah perintah yang memberikan informasi hampir sama dengan perintah if config. Jadi perintah if config all ini kurang lebih fungsinya hampir sama dengan perintah if config tadi. Yang ini hanya saja dengan perintah if config/all eh, dia akan memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address. Jadi jika if config tadi hanya memberikan informasi secara umum, maka dengan perintah if config slash all, maka kita ke print screen, kita ke screen dulu. Dengan if config slash all, maka informasi yang akan diberikan adalah informasi yang bersifat detail. Seperti ini. Ini misalkan pada wireless LAN di sini, di sini terdapat nama dari perangkat keras yang digunakan. Ini misalkan killer WiFi 6. Kemudian terdapat MAC address. Kemudian di sini terdapat pengaturan DHCP. Jadi terlihat bahwa eh, untuk wireless LAN di laptop ini itu dikonfigurasi atau diatur sebagai DHCP atau Dynamic Host Control Protocol. Ini. Kemudian terlihat di sini IP address, seperti pada perintah config tadi. Kemudian di sini selanjutnya ada juga DNS, jadi konfigurasi DNS di sini terlihat. Kemudian NetBIOS statusnya enable. Jadi dengan perintah if config/all maka kita akan melihat dengan perintah ini kita dapat melihat konfigurasi dari jaringan secara detail. Kita kupas. Memberikan informasi yang kemudian kita print screen. Oke, kemudian kita lanjut ke perintah ke-7. If config slash tanda tanya. Oke, kita clear dulu, clear screen. Oke, kemudian kita ketikkan perintah if config slash tanda tanya. Iya. Jadi di sini terdapat perintah if config diikuti dengan slash tanda tanya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa slash tanda tanya ini berfungsi untuk eh, menampilkan manual atau panduan dari dari perintah ifconfig. Jadi kita enter. Ya, di sini terlihat bahwa perintah ifconfig ini dapat dikombinasikan dengan berbagai perintah lain. Misalkan ada slash all, slash release 6, renew, dan seterusnya. Kemudian di sini juga terdapat petunjuk terkait fungsi dari setiap perintah ini. Jadi misalnya ini all berfungsi untuk display full configuration information. Jadi yang kita praktekkan sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini misalkan renew slash renew. Jadi renew the IP version 4 address for the specific adapter. Ya. Jadi ini ada juga release dengan address for specific adapter. Oke, jadi perintah slash tanda tanya ini sudah dijelaskan sebelumnya, kurang lebih fungsinya sama.
yakni memberikan manual atau panduan terkait dengan perintah yang ada di belakangnya atau sebelumnya. Oke, config. Lihat. Kita lepas saja. Ya, jadi di sini perintah ini seperti kamus. Ini seperti kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis config. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah 8, config release. Kita lihat panduannya. Config release. Perintah ini digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tapi komputer tidak mendapatkan informasi dari data server. Oke, kita praktekkan lagi. Oke, kita coba split tampilan ini. Kita akan melihat bagaimana ifconfig/release ini bekerja. Ya, kita coba lihat tampilan ininya. Kita klik Windows R atau run, kemudian kita ketikkan perintah ncpa.cpl. Ya, ini adalah tampilan GUI dari network adapter yang terinstall di komputer. Jadi di sini sebelumnya saya telah menginformasikan bahwa laptop saya ini terkonek atau terhubung pada sebuah jaringan WiFi ini, yang mana jaringan tersebut memberikan IP address kepada wireless LAN laptop ini, yaitu 192.168.112 dengan gateway ini 255.255.255.250 dan DNS server 111 gateway 192.168.111. Oke, kita lihat ini statusnya masih terhubung, yang dapat terlihat di sini. Ini kemudian ini kita bersihkan layar dulu. Oke, ini kita baca lagi. Fungsinya adalah untuk mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Oke, kita coba if config/release. Oke, kita enter. Ya, di sini terlihat bahwa laptop ini tadi sempat beberapa detik terputus koneksi wirelessnya. Kita ulang coba. Nah, ini terputus. Kita cek IP address di wireless adapternya. Terlihat bahwa IP address-nya menjadi kosong. IP address, gateway, DNS, netmask kosong. Jadi dengan perintah IP address ini, maka jaringan kita akan direset, yang mengakibatkan ini IP address yang telah diberikan sebelumnya oleh server DHCP pada jaringan yang terhubung dengan laptop kita menjadi kosong. Ini IP address-nya menjadi kosong. Oke, kita close. Oke, config release. Ini kita belum print screen tadi. Kita lupa print screen.
kita lakukan config release. Digunakan untuk melawan ini kemudian di config release print screen. Oke, lanjut ke perintah nomor 9 yaitu config renew. Kita lihat panduannya. Config/renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan chip. Ya, kita coba. Config renew. Ya, kita cek. Coba kita lihat panduannya. Renew all adapter. Oke. Renew. Dimana prinsipnya mengambil nama kasus server sepertinya untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Nah, tidak berubah sih. Coba cek. Kita tuliskan saja config renew. Kita print screen. Renew. Lanjut ke perintah nomor 10 config display DNS. Config display DNS. Kalau buka dulu ya. Config display DNS perintahnya digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk local extension. Oke, kita coba tampilkan. Config display DNS display DNS. Oke, di sini terlihat bahwa
Di sini ditampilkan daftar DNS yang eh, telah kita konfigurasi pada laptop ini. Ini daftar DNS yang eh, telah dikonfigurasi. Sini ada Docker Microsoft Backup. Display. Sebelumnya saya telah mengkonfigurasi beberapa DNS. Bisa dilihat di file host ini. Di file host di sini tersimpan di C, kemudian Windows System 32, ya, kemudian driver, 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 etc, kemudian host. Jadi ini uh, sebelumnya saya telah mengkonfigurasi beberapa domain name sistem di file host ini. Jadi dengan perintah ipconfig/displaydns, maka kita akan mengetahui domain apa saja yang telah kita konfigurasi di laptop ini. Lepas. Oke, kita print screen. Oke, kita lanjut ke perintah 11. Config flush DNS yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Oke, kita coba perintah ini. Config flush DNS. Oke. Menggunakan mouse bridge.
Apa tadi? Coba lihat lagi daftar DNS tadi. Supply DNS. Kemudian kita lanjut ke perintah 12. 12. Config register DNS. Jadi perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oke, kita coba config register DNS. Windows API configuration. Oke. Config register DNS digunakan untuk mendaftarkan ke komputer pada DNS penyedia layanan. Tiga belas perintah pil. Ping. Ping digunakan ya, perintah ping digunakan ya ping ping ya ping slash tanda tanya ini untuk menampilkan dokumentasi atau manual manual panduan dari penggunaan ping. Jadi perintah ping sendiri berfungsi untuk mengecek jaringan apakah komputer ini terhubung pada sebuah jaringan yang kita tuju. Jadi misalkan ini, misalkan komputer ini, misalkan laptop ini. Ini laptop saya ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkonek atau terhubung pada sebuah jaringan. Pada sebuah jaringan. Untuk mengecek apakah koneksi antara laptop ini dengan dengan perangkat lainnya, misalkan dalam hal ini perangkat router. Jadi kita coba tampilkan IP address ifconfig. Ya, jadi di sini seperti kita ketahui bahwa laptop ini telah terkonfigurasi sebuah IP address dengan alamat IP ini 192.168.112, yang mana di sini terdapat sebuah default gateway 192.168.101, yang mana gateway di sini IP dengan IP 192.168.101 adalah IP dari perangkat modem atau router yang disediakan oleh jaringan penyedia layanan jaringan. Nah, untuk mengecek atau untuk mengecek apakah laptop ini terhubung dengan perangkat modem yang diberikan oleh penyedia layanan jaringan, maka kita dapat menggunakan perintah ping. Jadi kita bisa menggunakan perintah ping diikuti dengan IP address dari perangkat yang ingin kita
uji konektivitasnya. Jadi misalkan ini kita ingin menguji apakah laptop ini terhubung dengan perangkat modem. Jadi kita ketikkan IP dari perangkat modem atau router 192.168.1.1. Sorry, bukan 11, 101. Ya, 101. Terlihat di sini eh, ini adalah respon dari perangkat router tersebut, yang mana eh, respon replay from 192 by 30 time dengan time 1, yang mana respon ini menandakan bahwa laptop ini telah berhasil terhubung dengan perangkat modem atau router yang telah disediakan oleh penyedia layanan jaringan. Di print typing berfungsi untuk mengecek apakah eh, antara perangkat yang satu dengan lainnya itu sudah terhubung atau belum. Ini uji host. Digunakan oleh host lain dalam perjalanan apakah dalam keadaan hidup. Caranya misalkan kita ingin mengecek apakah komputer ini terhubung dengan Google. Jadi kita tinggal melakukan ping google.com. Ya, ini terlihat bahwa eh, laptop ini berhasil eh, terhubung dengan Google yang ditandai dengan replay dengan respons dari server Google, yang mana responsnya adalah replay from alamat IP Google. Sehingga ketika kita membuka Google di sini, google.com, maka situs dari Google bisa terbuka. Jadi dengan perintah ping ini kita bisa menguji apakah komputer kita terhubung ke komputer yang lainnya atau server. Google. Misalkan, misalkan kita ingin menguji perangkat perangkat kita, ini perangkat laptop kita dengan IP 112. Dengan perangkat router. Satu. Stream. Ya. Oke.
Sampai di atas. Oke, sekarang 14. 14 perintah head start. Oke, kita lihat panduan. Kita ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer, dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, NetStat sama saja dengan task manager. Task manager memang proses. Oke, oke, kita coba praktekkan. NetStat. Ya, protokol. Di sini terlihat bahwa sini protokol TCP dengan local address 127 port 45361 dan oke. Di sini melihat koneksi dari dan ke komputer. Jadi perintah netstat ini berfungsi untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Jadi kita coba mengakses sebuah situs. Sini terlihat ya, terlihat bahwa komputer kita sedang melakukan request. Oke. Let's start. Let's start. Tracer. Nah, let's start. Digunakan kita print screen. Oke. Kemudian 15 tracer. 15 tracer. Tracer. Oke, perintah tracer. Tracer. Threshold. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Oke, seperti kita ketahui bahwa ketika kita melakukan request atau ke suatu host,
maka ada beberapa perangkat atau IP address yang akan dilewati request yang kita lakukan tersebut. Nah, untuk mengetahui apa koneksi atau IP address yang dilewati oleh request kita, kita dapat menggunakan perintah tracert ini. Jadi misalkan ini kita coba bersihkan layar dulu. Ini misalkan kita akan mencoba eh, melakukan tracer eh, terhadap nih eh, situs Microsoft atau misalkan ya Microsoft saja tracer Microsoft.com ya. Ya, jadi di sini terlihat bahwa eh, ketika kita melakukan tracer kepada situs Microsoft ini, lihat bahwa eh, kita telah melewati beberapa IP address. Di sini pertama IP 192.168.101 ini adalah IP modem atau gateway eh, pada laptop saya. Kemudian dia di sini akan meloncat lagi atau melompat di IP 10.376. Ini kemungkinan besarnya IP provider atau penyedia layanan internet. Kemudian ke sini dan seterusnya sampai pada IP address dari Microsoft.com. Atau kita coba yang lebih sederhana. Kita coba tracer satu tracer IP DNS. Ini DNS yang saya pakai. Ya, ini uh, ya, ini adalah IP address IP perangkat yang dilewati oleh kita ketika melakukan sebuah request. Jadi tracer ini berfungsi untuk melacak eh, alamat IP mana saja yang kita eh, lompati ketika melakukan request ke sebuah host atau IP address begini. Jadi ini misalkan kita tadi melakukan tracer pada IP DNS. Di sini eh, di perangkat saya, kemudian ini dia keluar, jadi requestnya keluar melalui gerbang atau gateway. Ini IP dari router atau modem. Kemudian ini IP dari eh, ini kalau ini LAN, ini kemungkinan besar ini IP dari eh, penyedia ISP. Kemudian lanjut ke sini, sini dan seterusnya sampai pada IP ini IP DNS 111. Oke, coba saja yang dilewati.
ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss pada sistem kerja dengan gabungan antara ping dan tracer. Oke, kita coba. Start. Ya, kurang lebih sama fungsinya setiap program. Ya, kita coba kombinasikan dengan uh, ini. Kita lihat host list. Oke. Source node. Host list ini di host. Coba dalam sama print screen. Nah, buka radio lagi sambil menunggu. Ya, kemudian ke 17 perintah ns lookup. 17 ns lookup. Oke, kita lihat panduannya. ns lookup adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis DNS server. Oke, jadi DNS lookup digunakan untuk mengecek alamat IP dari sebuah DNS. Jadi misalkan kita akan cek DNS lookup Facebook login. Facebook ini. Di sini domain facebook.com memiliki IP address 157.240.1335. Jadi DNS lookup ini digunakan untuk mengetahui alamat IP atau IP address dari sebuah domain. Pas
kemudian 18 net SH kita lihat. Nah, kita coba tuliskan dulu net SH panduan net SH. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSH seperti konfigurasi, pengaturan jaringan IP address, subnet mask, default gateway, dan lainnya. Contoh, connection static IP address. Oke, kita coba NetSH. NetSH. Komen apa saja yang bisa digabungkan dengan NetSH. Misalkan add component entry of list oke, kita coba jaringan interface ya. IP NetSH interface reset address name dengan connection. Oke, kita wifi static. Oke, kita coba ganti static. Kita coba ganti 512 100 tadi 12. Kita coba ping dulu ke IP address yang belum dipakai 113. Oke, ini IP address kita adalah 12, jadi kita coba ganti ke 13 sekarang. Perintah NetSH. Kemudian subnet mask 255255550, kemudian 9088 100. Wah, iya, itu bagus. Kita coba enter. Iya. Kita cek lagi IP address. Konflik. Iya, sini terlihat bahwa IP address wifi kita telah berubah menjadi 13, yang mana tadi adalah 12. Oke, kita coba lihat di sini. Ya, 13. Oke, di sini. Nah, kita kembalikan ke ya cek deh. Oke. Akan sedang berjalan. Tadi on screen.
19 peta route. Lihat panduan. Route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Route print. Oke, kita coba. Route print. Ya, sini terlihat IP route kita atau IP gateway ini pada IP gateway pada wireless atau wireless adapter kita 192.168.101 interface ini IP address ini IP gateway ini daftar IP route. Klik oke ini kemudian kita coba nama perintah routing. Kita coba tambahkan IP route semua tambahkan status oleh mas ya. Kita cek lagi status node only. Kita coba IP lain. Kita coba 200 node. Oh ya ya, ada sorry. Kita coba tambahkan rotate ini route kita routing ke 92.168.202. Kita coba cek IP route ini terlihat ini route yang kita baru tambahkan, kita temukan. Jika kita lihat pada web network adapter ini ada
menggunakan root. Oke, seperti itu. Root. Itu adalah cara untuk menambahkan root routing. Jadi kita kupas. Coba yang lain ditambah, misalkan 50, ini 50. Kemudian taruh ini. Ini 50, 50. Oke, 50 dulu akan. Oke, terakhir perintahnya. Perintahnya Anda melihat opsi sebut tampilan penggunaan sistem lain dari masing-masing. Ya, jadi perintahnya digunakan untuk map view di mana komputer yang sedang aktif. Net time. Kita coba semua. Oke. Net view. View memang komputer yang sedang aktif dan terus mengenal. Ya, ternyata punya komputer saya. Kemudian kita lihat net time. Server ports, net user, Oke.
setelah oke, pas dia oke, demikianlah di demikianlah ke-20 perintah yang sering digunakan dalam jaringan. Jadi ini adalah perintah-perintah dasar yang sering kita pakai dalam mengelola jaringan. Eh, Mungkin sampai di sini video atau laporan praktikum eh, yang saya lakukan. Jadi kurang lebih eh, saya mohon maaf. Jadi mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Eh, Terima kasih.